pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal yang 14. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ayat 15. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ayat 4. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Nah, mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan demikian engkau mendapat balasnya. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari pembangkitan orang-orang benar. Firman Tuhan katakan, Galatia 6 ayat 7. Allah tidak apa yang kita pun kita akan punya. Banyak kali orang menabur ingin mendapat balasan yang besar. Ya. Banyak hal-hal yang gak baik dikerjakan oleh manusia yang tidak bertobat. Ya. Dia memberi imbalan, tapi ada udang di balik batu. Yang Tuhan mau memberi tanpa menuntut apapun balasan. Memberi dengan sukarela, memberi dengan sukarela, itu yang Tuhan mau. Kenapa memberi dengan sukarela? Justru orang yang cacat, orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang miskin, dia tidak punya apa-apa, dia butuh dan dia tidak bisa membalas. Justru yang Tuhan balas, nanti Tuhan akan membalas apa yang kita tabur, kita juga akan menuainya pada saat dikatakan pada hari kebangkitan orang benar. Biar kita jadi anak-anak Tuhan yang bukan ada udang di balik batu. Kita memberi mengharapkan balasan. Karena kita memberi, kita bilang, oh kita memberi buat Tuhan. Karena apa? Kita ingin dapat balasan dari Tuhan. Itu judi. Tapi memberi dengan kasih, korban, karena kita mencintai itu. Kita memberi dalam pekerjaan Tuhan tanpa balasan, itu bukan sesuatu yang baik, tapi judi. Tapi kalau kita memberi dengan kasih dan korban, karena kita mengasihi Tuhan, beda. Diberkati, tidak pasti. Maka kita berkata pada ayat yang ketiga, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin, orang cacat, orang-orang yang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Justru mereka tidak bisa membalas. Tuhan yang akan membalas. Amin. Apapun kita perbuat dalam keadaan kasih, maka kita mengatakan kasih kepada Allah. 4 hukum, 6 hukum kasih kepada sama manusia itu bersalib. Amin. Bersalib ketika memberi dengan kasih. Mari sama-sama kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, relawan Polri. Berikan hikmat yang dari surga, dari segala takut dari Tuhan, sedang kekasih
kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Yesus. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.